saya kasih tahu, tidak ada seorang pun yang bisa tercipta di akhirat selain Tuhan Allah. Bisa. Karena Tuhanmu orang, kan Tuhanmu orang, kita beda. Tuhan kami Tuhan, Tuhanmu orang. Tuhan kau kan Tuhan kau kan orang-orang terkemuka yang dihina di dalam Bible kan? Bahasa lebih Kan lain, kita beda. bahasa aja. Loh, kita beda. Tuhanmu kan orang-orang terkemuka yang dihina dalam Bible, seperti yang dikatakan. Kan kamu ini kan suka menuhankan orang terkemuka kan? Nah, Tuhanmu itu orang-orang ini dalam kitabmu orang terkemuka itu gini loh. Iya, kan kamu suka menuhankan orang-orang terkemuka. Di kitabmu orang terkemuka itu hina, terkutuk. Kalau di kami orang terkemuka itu nabi, bukan Tuhan. Karena kami tidak menuhankan orang dan nabi, kami menuhankan Tuhan. Kan saya mau tanya, dari mana kita itu bisa terkemuka di akhirat? Nabi-nabi semuanya itu adalah orang-orang yang dimuliakan Tuhan. Ada gelarnya yang Rasulullah, rahmatan lil alamin. Lebih hebat Nabi Muhammad lah, dia rahmat seluruh alam. Nah, Hanya Nabi Muhammad satu-satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi di channel Apis Dakwah. Channel yang akan memperlihatkan beragam diskusi dan debat lintas agama antara Islam dan Kristen. Di sini kita akan sama-sama menyimak bagaimana para apologet Islam menjelaskan kebenaran agama Islam dengan dalil dan logika, serta bagaimana pihak Kristen bertanya dan menanggapi keyakinannya. Lewat diskusi dan perdebatan ini, kita tidak hanya menyaksikan adu argumen, tetapi juga belajar memahami perbedaan cara pandang tentang Tuhan, wahyu, dan keselamatan. Nah, dari ini mari kita simak saja videonya sekarang. kamu dengar Bang? Kamu kan Kamu bilang, dengar? Makanya kamu dengar dari tadi salah tanggapi. jadi kalau masuk di room, itu jangan di room orang muslim, tidak bisa. Jangan masuk di roomnya orang muslim. Sebenarnya nanti orang muslim yang Buka kameramu Bang. Buka kameramu, saya tolong kamu. Kamu ini bukan ini, kamu ini muslim ini. salah Buka kamera. Buka kameramu. Shh. Kamu juga tidak bisa menjawab. Uni Rifa juga tidak bisa menjawab. Iya kan? Begini, saudara, pertanyaan Anda itu Kamu kan, di- jangan pertanyaan di Kamu orang dengar muslim. Saya jelaskan dulu baru kamu bantah. Kamu belum mengerti penjelasan. Kamu bantah saja sembarang bagaimana? Oke, lanjut. Manusia pertama di dunia, semua orang tahu bahwa manusia yang terkemuka di dunia adalah Nabi Adam. Sedangkan di dalam ayat Al-Quran mengatakan bahwa manusia yang terkemuka di dunia itu Isa Al-Masih. Bukan cuma di dunia, di dunia Bang, di akhirat pun Isa Al-Masih. Sedangkan Isa Al-Masih ini saja baru lahir tahun kemarin. Mengapa dia bisa terkemuka? Nah, itu pertanyaan. Bukan cuma di dunia tapi di akhirat juga. Uni Rifa jawab. Dia kan baru lahir. Itu. Kamu punya Nabi Isa Al-Masih itu. Berarti ayat itu Al-Quran mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu membuktikan bahwa dia itu adalah Allah kamu. Begitu.
Oke, Mengerti Bunda. tidak? Coba Bunda, tolong jelaskan Bunda. Saya jelasin ya. Si Monbek ini Tuhannya Nabi kami, Nabi Isa. Tuh, itu Bang. Bukan Si saya Monbek ini Nabi dia Isa. nyembah Tuhannya, dia nyembah Nabi Isa. Jadi, Saya pertanyaan tentang Al-Quran kamu, buku kamu. Tuhan saya itu Yesus. jawab. Isa. Loh, saya jawab, Tuhan saya bukan orang, Nabi Isa orang, Tuhan saya Tapi- Allah. Tapi di Al-Quran mengatakan itu, membuktikan Nabi Isa itu Tuhan di Al-Quran, buku kamu, iman kamu. Di mana tertulis Nabi Isa Tuhan? Ya, ayat itu mengatakan, membuktikan bahwa dia itu Tuhan karena dia terkemuka di akhirat. Ya, kami tidak menyembah orang terkemuka, kami menyembah Tuhan. Kalau ayat itu kamu tidak percaya, Percaya Nabi Isa terkemuka. siapa yang terkemuka di akhirat? Nabi Isa. Nah, berarti dia Tuhan. Manusia siapa yang bisa terkemuka di akhirat? Saya tanya. Tuhan di Islam itu Tuhannya bukan manusia, Tuhannya Tuhan. Isa Sekarang itu saya manusia. tahu akhirat, tidak tahu akhirat. Tahu akhirat kenapa? Siapa manusia yang terkemuka di akhirat? Nabi Isa manusia, Nabi Isa manusia, manusia bukan Tuhan. Mbak, saya kasih tahu, tidak ada seorang pun yang bisa terkemuka di akhirat selain Tuhan Allah. Bisa? Karena Tuhanmu orang, kan Tuhanmu orang, kita beda. Tuhan kami Tuhan, Tuhanmu orang. Tuhan kau kan Tuhan kau kan orang-orang terkemuka yang dihina di dalam Bible kan? Bahasa Kan lain, kita beda. bahasa aja. Loh, kita beda. Tuhanmu kan orang-orang terkemuka yang dihina dalam Bible, seperti yang dikatakan. Kan kamu ini kan suka menuhankan orang terkemuka kan? Nah, Tuhanmu itu orang-orang ini dalam kitabmu orang terkemuka itu gini loh. Iya, kan kamu suka menuhankan orang-orang terkemuka. Di kitabmu orang terkemuka itu hina, terkutuk. Kalau di kami orang terkemuka itu nabi, bukan Tuhan. Karena kami tidak menuhankan orang dan nabi, kami menuhankan Tuhan. Kan saya mau tanya, dari mana kita itu bisa terkemuka di akhirat? Nabi-nabi semuanya itu adalah orang-orang yang dimuliakan Tuhan. Ada gelarnya yang Rasulullah, rahmatan lil alamin. Lebih hebat Nabi Muhammad lah, dia rahmat seluruh alam. Nah, Hanya Nabi Muhammad satu-satunya yang rahmat untuk seluruh alam. Berarti dia Tuhan? Enggak, kami bukan orang bodoh. Karena kami nggak pernah nyembah orang. saya tanya, mengapa Nabi Muhammad itu dia tidak terkemuka di akhirat? Karena dia rahmat untuk seluruh alam. Bahkan dia adalah orang yang mengeluarkan manusia dari neraka nanti. Lebih hebat dia daripada Nabi Isa. Bagaimana kamu mau percaya orang yang meninggal tidak pernah bangkit-bangkit di dalam kubur, manusia tamat yang di dalam kubur tidak pernah bangkit-bangkit, kamu bisa Ya buat apa Tuhan bangkit tapi nggak ada gunanya buat peradaban ke Tuhanmu? Tuhanmu udah bangkit tapi nggak ada gunanya. Apa gunanya Tuhanmu bangkit? mendingan kamu percaya sama orang yang hidup daripada percaya orang yang mati masuk kubur tidak Ngapain aku percaya sama orang yang mati terus hidup tapi pembohong? Dia bilang engkau akan bersamaku di Firdaus, tahu-tahu bohong. Aku lebih baik percaya kepada Nabi yang sudah meninggal seperti Yesus percaya kepada Nabi Musa yang sudah meninggal. Tuhan kau aja percaya kepada Nabi yang sudah meninggal. Tuhanmu percaya nggak sama Nabi Musa? Tuhan kau percaya nggak sama Nabi Ibrahim? Tuhan kau Yesus percaya nggak sama Abraham? Percaya nggak Tuhan kau sama Abraham? Berarti Tuhan kau sama. Kalau kau tuduh aku ini bodoh, berarti Tuhan kau bodoh juga karena percaya kepada Nabi yang belum bangkit. Aku sama Tuhan kau sama levelnya, sama-sama percaya kepada Nabi yang belum bangkit. Kau beda sendiri, kau menyembah kepada manusia mati dan bangkit. Kenapa? Kau pagan. Kau sama seperti penyembah Osiris yang menyembah manusia yang bangkit dari kematian. Dewa Mitra juga bangkit dari kematian. Osiris juga bangkit dari kematian. Kau tahu nggak? Bukan cuma Tuhan kau yang bangkit dari kematian. Banyak dewa-dewa nih kusebutkan ya. Dewa-dewi kuno, dewa-dewa Yunani yang bangkit dari kematian. Kutunjukkan kau, tenang kau, bukan cuma Yesus. Nih ya. Ngapain cuma Yesus? Banyak yang lebih hebat, yang lebih ganteng banyak daripada Yesus. Ya kalau kau mau nyembah orang pilih-pilih lah. Nih contoh. Pertama, ada dewa yang baru bangkit namanya Dionysos. Dalam beberapa versi mitos dia bangkit dari kematian.
Adonis mati lalu diizinkan kembali ke dunia. Persephone, lalu dia bilang, kau kutunjukkan sama kau banyak nama dewa-dewa yang mati lalu bangkit lebih ganteng daripada Tuhan kau, lebih bisa berkuasa daripada Tuhan kau. Ngapain nyembah Tuhan kau yang bangkit nggak bisa ngapa-ngapain? Hah? Tuhan kau bangkit, ada nggak gunanya Yesus buat peradaban? Ketika Tuhan kau mati dan bangkit, ada nggak yang percaya sama dia? Ngapain menyembah kepada Tuhan yang mati lalu bangkit, tiba-tiba nggak ada yang percaya sama dia? Orang dia udah mati bangkit aja dia nggak bisa mengkristenkan Yerusalem, ngapain? Aku menyembah kepada Tuhan bukan kepada orang. Minimal aku, jangankan nyari Tuhan, nyari suami aja aku pilih-pilih, nggak mau aku yang miskin. Bangkit dari kematian nggak ada gunanya buat peradaban. Pocong pun bisa bangkit dari kematian. Kau pikir zombie Tuhan? Banyak yang lebih ganteng, yang lebih hebat daripada Tuhan kau yang bisa bangkit dari kematian. Di Asclepius, ya, bahkan bisa membangkitkan orang mati, ya, dan dia pernah dibunuh sama Zeus lalu kemudian dia diberikan status Tuhan. Mending aku menyembah si Asclepius nih kalau aku mau menyembah Tuhan manusia. Aku nggak mau, aku nggak bodoh, dosaku. Osiris ini dewa Mesir bukan dewa Yunani, dan dia bangkit dari kematian. Apa hebatnya Tuhanmu bangkit dari kematian? Sudah banyak dewa-dewa Yunani kuno yang bangkit dari kematian. Inilah aku bilang, kami ini bukan orang tulul yang mau menyembah kepada makhluk yang mati lalu bangkit ngaku-ngaku Tuhan yang kau tuhankan. Tuhanmu orang nggak apa-apa. Menceret kau. Kau pikir cuma Tuhan kau aja yang bangkit dari kematian? Banyak dewa-dewa yang udah bangkit dari kematian. Dionysius, kau nggak sembahlah itu. Kau kumpulkan banyak orang yang udah mati bangkit. Lazarus pun bangkit dari kematian. Kenapa kau sembah itu Lazarus? Kami ini bukan, dengar dulu, Tuhan kami Tuhan bukan orang. Ngapain kau paksa kami nyembah orang? Kau nyembah orang aja. Ngapain kau suruh kami nyembah orang? Aneh kau. Aku kalau seandainya ada orang ganteng ke Tuhan kau nggak mau kusembah, ku perkosa dia ya. Ngapain aku nyembah dia? Mending ku ciumi bibirnya, ku ciumin dari atas kepalanya sampai ke bawah kaki. Ngapain ku sembah dia? Ada-ada aja kau. Bingung aku kalau berdoa sama Tuhan kau nanti. Seandainya Tuhan kau itu betul-betul Tuhan, bingung aku berdoa sama dia. Yesus minta uang, ditamparnya mukaku. Kurang ajar kau. Aku 33 tahun di dunia, aku miskin, kau pula minta duit sama aku. Aku aja mau keledai ngambil punya orang, ditampar mukaku. Ya udah aku ganti aja doanya Yesus. Yesus minta jodoh, kurang ajar kau. Aku aja jomblo katanya, ditampar lagi mukaku. Salah terus aku berdoa sama dia. Yesus, kalau gitu minta anak. Kurang ajar, aku beristri aja enggak, apalagi beranak kau katanya, ditampar mukaku lagi. Ujung-ujungnya Yesus nikahi aku dong. Nah baru dia bilang, kalau gitu bolehlah katanya, kau lumayan katanya. Ngapain aku menjadikan Tuhan kau Tuhan? Mending ku jadikan suami dia, ku ciumi dia dari atas kepala sampai ke bawah. Kalau Maria Magdalena nyium kakinya, kalau aku yang lain ku ciumi. Tahu kau? Ngapain kau suruh-suruh aku nyembah orang? Aneh kau. Tuhanku Tuhan bukan orang. Ngapain kami orang Islam kau suruh nyembah orang? Kau nyembah orang aja. Ngapain kau jajah aku? Lucu kau. Aneh kau. Dari tadi kau paksa-paksa aku nyembah orang. Kalau ada laki-laki ganteng Tuhan kau, hidung mancung, wajah-wajah Eropa Palestina kayak gitu, campur blasteran jenggotan kayak gitu, badannya kekar, bukan ku sembah dia, aku jilati dia, ku jilati tahu kau? Menyembah orang, ku jilati dia. Ngapain ku sembah dia? Ku jilati dia siang malam, ku jilati dia, tahu kau? Aneh. Maksa kali nyembah orang. Kalau kau nyembah orang, sembah aja orang. Kau nyembah Nabi, ku sembah Nabi Isa. Suka-suka kau. Aku ngapain sembah orang? Ku ciumi dia. Ku jilat dia, ku jilat tau kau. Sempat Tuhan, makanya aku bilang jangan kau doakan Tuhan kau jamah aku. Ku perkosa dia. Kalau sempat Tuhan kau datang jumpaku, ku telanjangi dia. Iya, macam-macam kau. Kau ini, aku mau ngapain aku nyembah orang coba? Ada-ada aja kau. Mikirlah kau sikit. Gak mungkin aku tuh nyembah orang. Ngapain aku sembah orang? Kalau aku sembah orang nanti aku jadi Tuhan juga. Suamiku minta nikah sama dia. Jadi mama Tuhan aku. Siapa itu Syiripa itu? Istri Tuhan. Kalau gitu panggil apa kita? Mama Tuhan. Nyonya Tuhan dia. Disembahku sama orang nanti. Maksa-maksa terus kau dari tadi kami nyembah orang. Kau nyembah orang nggak apa-apa. Aku nggak mau. Tuhanku Tuhan. Orang-orang pula Tuhanku. Ada-ada aja kau. Dari tadi sibuk aku nonton drama Cina, ganggu kau. Apa kau nanya lagi? Nanya apa? Lagi nonton drama Cina kau. Kau tengok aku lagi nonton drama ini. Kau tahu kalau kayak gini Tuhan kau ya. Jujur aja aku bilang ya. Sempat Tuhan kau kayak gini, ku perkosa. Untung Tuhan kayak gini Tuhanmu enggak. Kayak gini Tuhan, ku perkosa ya. Ku perkosa Tuhanmu kalau kayak gitu. Iya, sempat ada laki-laki ganteng kayak gini datang ke hadapanku. Ku banting.
Sebulan nggak keluarkan dari kamar. Nah, apa lagi tanya? Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih kesempatan. Apa? Udah itu. Masih kau lagi kau paksa aku nyembah orang. Masih lagi kau paksa aku nyembah orang. Kau paksa aku lagi nyembah orang. Mau nanya. Tuhan kami Tuhan. Tuhan kami Tuhan, bukan orang. Ngapain aku nyembah orang? Apalagi orangnya ganteng kayak gini. Kau tengok nih, sempat Tuhan kau ganteng kayak gini turun sama aku. Habis ini abang ini sama aku ya. Aku jilati dia. Suruh sembah kayak gini. Ku cintai ini. Abang, sini bang sama adik. Jangan abang jadi Tuhan, jadi kekasih adik. Apa? Mau nanya. Hati-hati Tuhanmu jumpa aku, kuperkosa Tuhanmu nanti. Ya, apa? Bukan diperkosa tapi Apa? Aku jangan macam-macam ya. Sempat Tuhan kau turun kayak gini ya bentuknya ya. Sempat kayak gini bentuk Tuhanmu ya. Datang dia kayak gini. Sempat dia kayak gini datang. Adik suka bang. Sini abang. Abang mau jamah adik. Sempat Tuhanmu menjamahku. Aku dulu menjamah dia. Aku buktikan. benar sama Mbak. Apa? Hati-hati kalian ku bilang. Jangan kau tawar-tawarkan Tuhan ganteng sama aku. Jangan pernah kau tawarkan Tuhan ganteng sama aku. Ku perkodok dia nanti. Saya ganteng. Tak kau. Dia Tapi kalau Tuhannya bentuknya kayak kau, sorry lah ya. Lebih baik aku beli patungnya kayak gini, aku letakkan di depan rumah supaya nggak ada maling. Tuhannya kayak kau. Tapi kalau Tuhannya ganteng kayak Yesus, jangan datang-datang tempat aku, nggak akan ku sembah. Ku cintai dia. Apa? Nanya dulu. Oke, Edis, ku tengok kayak berhala. Apa? Nah, saya menanya. Mbak itu menurut Mbak, keyakinan Mbak masuk surga enggak? Masuk surga lah aku kalau aku beriman dan bertakwa dan beramal soleh. Masuk. Dari mana tahu Mbak masuk surga? Nabiku yang bilang kullu umatin yadkhulul jannah illa man abaa, seluruh umatku pasti masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Masuk. Tunjukkan ayatnya. Apa tunjuk? Itu hadis. Kalau kutunjukkan memang kau percaya. Ngapain kau tengok-tengok hadis? Di dalam Al-Quran, ayatnya di dalam Al-Quran ada Mbak? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Quran surah Al-Baqarah 25. Kutunjukkan sama kau bisa baca rupanya. Ada rupanya penting kau tunjukkan sama kau. Artinya Quran surah Al-Baqarah ayat 25. Ngapain kutunjukkan sama kau? Ngapain rupanya aku tunjukkan Al-Quranku aja aku tunjukkan sama muka kau. Rasanya aku nggak sopan sama Quran. Bukan apa-apa ya, maaf ya. Kutunjukkan Quranku yang mulia. Bukan gitu dek. Maaf, aku minta maaf samamu ya. Enggak, aku minta maaf ya. Aku bukan apa-apa. Jujur aja aku bilang. Rasanya kalau aku tengokkan Quranku kepadamu, kalau Tuhan kayak menghina Quran aku loh. Enggak, bukan apa-apa. Enggak, maaf ya, maaf. Aku enggak untuk nengok kau kayak gitu. dengar Mbak, Apa? kalau surga di ajaran Islam di Al-Quran cuma insya Allah. Kalau Tuhan Loh, sejak di kami masih mending insya Allah. Di agama kau tidak akan dapat nih. Kau pikir kau masuk surga? Nih, kata Tuhan kau tidak ada yang masuk surga. Kau digarami dengan api nih ya. Yesus Ini Tuhan kau bilang. siapa percaya Di mana? dia akan selamat. Mundur kau. Takut aku, serius. Takut aku mimpi gelap aku nanti. Ya. Kau tengokkan sama kau. Kata Yesus, siapakah yang selamat? Gak ada, kata Yesus. Ini ya. Kutunjukkan sama kau. Kau jangan nipu aku. Kau pikir aku nggak tahu ayatnya? Nih, kau nipu aku kau. Yesus saja bilang nggak ada selamat kau. Baca nih kitab kau nih. Kau pula, kau aja pemakan babi masuk surga. Siapa kau, mamaknya Yesus saja nggak belum ke surga. Kau pula yang masuk surga. Kau berkuluk masuk surga. Kata murid-murid Yesus saja kata Yesus nggak masuk surga. Nih, kau tengok nih. Kau ini loh. Siapa kau? Nih, tak mana nih ayatnya? Bentar dulu ya. Bentar dulu, bukan ini. Kau pula yang masuk surga. Siapa kau? Lukas 18. Nah, tunggu dulu, aku tengokkan Lukas 18.
Kau pula merasa masuk surga. Badan kau kayak gitu. Kau nggak pernah cebok, nggak pernah buru-buru, makan babi. Kau pula masuk surga. Siapa kau? Murid-murid Yesus saja nggak selamat. Kau pula masuk surga. Ih, Itu ya, pede Mbak. kali kau. Kau Mbak. tengok nih. Kau tengok nih. Kau tengok. Diam kau. Diam kau. Diam kau. Siapa Tanya ini yang selamat? Mbak. Diam dulu kau. Diam Mbak, dulu. Kau jangan ganggu. Jangan kau ganggu aku dulu. Aku menunjukkan dalil kalau Yesus bilang kau nggak selamat. Pede kali kau. Yesus saja mamaknya jangan dibawa ke surga. Kau pula entah siapa-siapa masuk surga. Kau pemakan babi. Kau berkulup. Kau nggak pernah mandi. Kau pula masuk surga. Mimpi kali kau, dek. Inilah kalian oten NPD ni ya. Ada-ada aja kau. Makan babi kerjaan kau. Nggak pernah berbuat baik kau. Mencuri kerja kau. Nonton bokep kau pula masuk surga. Kayak biawak kayak gini mau masuk surga. Ya maunya surga dimasukin kau. Surga aja nggak mau dimasukin kau. Nih, kata diam kau dulu. Boleh saya nanya lagi? Belum selesai jawabanku. Aku belum tunjukkan data. Diam kau dulu. Tidak usah saya nanya tentang muslim. Kurang ajar. Ini Yesus berkata, mau kau bilang nggak usah. Ini perkataan Yesus. Diam kau dulu. Mbak belum mengerti tentang Diam dulu. Ini aku lagi nyari data untuk kau. Kau ini. nyari juga sama saja. Diam kau dulu. Diam kau. Aku lagi lupa aku ayatnya berapa nomornya itu. Ini harus ada apa? Diam kau dulu. Aku lagi cari ayat. Siapa itu namanya? Kau pula mau masuk surga, pemakan babi, nggak pernah cebok, nggak pernah mandi, tiba-tiba cuman modal percaya Yesus kau langsung masuk surga. Penting kali kau rupanya sama Yesus. Muridnya aja nggak semua masuk surga. Siapa kau? Kau nggak tahu diri kau, nggak tahu diri kau. Kau tengok pemakan babi kata Tuhannya Yesus akan dimusnahkan. Kau makan babi, makan biawak, makan tikus, tiba-tiba kau merasa masuk surga. Kok kepedean ya kalian orang Kristen ya? Lucunya kalian nih. Yesus saja bilang tidak akan dapat. Tidak akan dapat kata Yesus. Diam dulu, aku lupa ayatnya. Gara-gara aku lupa ayatnya. Tidak akan dapat katanya. Kau pula masuk surga. Kau tengok muka kau. Pantas nggak kau masuk surga itu? Yes. Nggak mau surga dimasuki kau. Surga nggak mau masuk. Surga itu meronta. Surga meronta. Surga kau masuki. Dia pula masuk surga. Nggak berkulup, makan babi, nggak pernah cebok, masuk surga pula. Nggak tahu diri kau. Tuhan Yesus, Bermimpi kau. Tuhan Yesus kata bahwa akulah jalan dan kebenaran itu tidak ada. Jalan dia jalan. Yesus saja dipijak-pijak sama orang Islam, cuman jalan aja. Jalan kebenaran dan hidup. Jalan dia, bukan kau. Dia jalan, bukan ngajak kau ke surga. Mbak tidak ikut Yesus ya, kita tidak tahu jalan lah. Ngapain aku ikut Yesus? Orang dia terbang ke langit. Kau pikir aku suruh terbang ke langit ikut dia? Dia jadi bawa roh. Ada aja kau. Kau ngaku-ngaku kau masuk surga. Kau tengok, berkaca kau. Pantas gak muka kau itu masuk surga? Tengok dulu. Daripada baik. Makan biawak, ngaku-ngaku masuk surga. Kau tengok ini kata Yesus nih. Gak malu kau nih kata Yesus apa? Nih, baca ini ayatnya. Kau nanti ditampar Yesus muka mulu. Kata Yesus, siapa kau? Kayak biawak gini ngaku-ngaku masuk surga. Kau tengok ini gak tahu malu nih. Kau baca ini. Siapa yang diselamatkan? Baca ini. Kau ini ngaku-ngaku kau masuk surga. Baca Mbak, baca. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Kata Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Kau pula, kau nggak berusaha aja. Orang berusaha aja nggak dapat masuk surga. Kau aja yang cuma duduk-duduk aja. Kau sok-sok darah Yesus, kau pula masuk surga. Mimpi kau. Mimpi. Menghayal kau, dek. Menghayal. Kau pula. Kok tidak, jangankan kau, murid Yesus saja nggak diterima, tetapi ia akan berkata kepadamu, nih, Tuhan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu. Kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuhan, bukankah kami ini adalah nih
Dia akan menjawab dan kau mengetuk dan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kau datang. Siapa kau? Kata Yesus. Ya, maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu. Kau aja ketemu Yesus nggak pernah. Ini loh orang yang udah makan sama Yesus, udah minum sama Yesus. Kata Yesus apa? Apa kata Yesus? Siapa kau? Siapa kau? Kata Yesus. Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana engkau datang. Kau? Ini orang yang udah diajar Yesus di jalan-jalan aja. Yesus nggak kenal. Kau pula ngaku-ngaku sok kenal, kau sok dekat kau sama Yesus. Kau mimpi kau. Mimpi kau siang bolong. Jangan depanku kau mimpi. Aku pun bermimpi. Mbak jangan cuma baca, harus kayak itu. Jangan sudah baca, masih mending aku masih baca. Kau berubah mukaku, tengok nih filternya, udah jelek kali pun muka aku. Kau pikirlah muka kau kayak gitu masuk surga. Berpikir surga aja nggak mau dimasuki kau. Surga aja meronta-ronta dipijak sama kau. Tidak kata surga. Takut surga kau pijak, tau nggak? Surga nengok kau aja kabur. Surga nengok kau kabur. Takut dia nengok kau, ya. Serius? Naga yang kelahi di surga aja nengok kau terkejut. Umak, siapa ini katanya. Mandi kau dulu baru kau bisa masuk surga. Mandi wajib kau. Mandi wajib, nggak pernah bersunat, enggak berwudu, nggak pernah. Ini pula mau masuk surga. Naga-naga yang lagi berantem di surga aja pas nengok kau terkejut ya. Umak katanya. Mbak dengar. Kau pula mimpi-mimpi kau masuk surga. Kau tahu aku kayak gini, kau tahu? Kayak gini mau masuk surga. Bermimpi kau. Bermimpi. Kau. Dan aku lagi nonton drama kau ganggu-ganggu. Apa lagi kamu tanya-tanya? Tanya juga Mbak jawab. Mbak jawab. Apa? Aku orangnya tegas. Kalau sama orang-orang laki-laki yang aku kenal kayak gini aku, tapi kalau sama Ayang Beb, Bang Mesia, sayang, baru aku baik-baik. Kau, ngapain aku baik-baik sama kau? Ketawa kau ya? Ketawa kau? Kau suruh-suruh aku nyuruh laki-laki dari tadi. Akhirnya mental dia dek, jangan nangis dia. Aku dipaksa-paksanya Kak Adik, dipaksa dari tadi nyembah orang. Mana mau aku nyembah orang ganteng? Aku berkosa orang itu kalau datang sama aku. Adik disuruh-suruh dia nyembah orang. Tuhan itu Nabi Isa orang kan? Ada dia jadi Kak disuruh dia nyembah orang. Apalagi kalau datang. Janganlah nyembah orang. Iya, jangankan Mesiah yang asli, Mesiah palsu aja diperkosa kalau datang. Mbak Surya juga. Surya kan? Apa? Surya tidak. Apa? Kau tengok tuh kau tengok kakimu itu. Pantas kakimu itu masuk surga itu kayak gitu. Tengok itu. Kuris Pantas lagi. kaki kayak gitu masuk. Saya masuk surga, mandi nggak pernah, kaki sobek-sobek, badan bertato, minum tua, makan babi, biawak pun diikut. Mau masuk surga? Nggak ada pemudi itu, tidak poco-poco. Muslim seperti itu ya. Mama ada seperti itu. Apa? Ketawa. Apa? Mental dia. Aku memang begini aku. Kalau aku sama laki-laki yang bukan kesayanganku, aku nggak gini marah-marah aku. Tapi kalau Bang Mesia, lembut aku. Masuk Apa kau? kubur terus. Nabi Muhammad itu tak bangun, masuk kubur terus. Nabi Muhammad, Nabi Abraham, Nabi Musa masih dikubur. Surga. Kenapa rupanya? Lebih baik punya Nabi dikubur. Mulai kau menghujat. Mulai kau udah terguncang, iman kau menghujat kau. Mamanya Yesus aja masih dikubur. Kau tengoklah. Dengar baik-baik. Lebih baik Nabi Muhammad di kuburan daripada kau. Tengok muka kau udah kayak mayat. Tengok muka kau udah kayak mayat. Kau aja aku takut nengok kau, serius. Surga aja diinjak kau nggak mau.
Lebih baik nabiku sudah wafat tapi ajarannya memperbaiki peradaban daripada kau tengok kau masih hidup tapi bentuk kau udah kayak mayat. Di hadapan dunia, saya buta. Di hadapan dunia. Jangan kau bicara tentang dunia. Apa yang kau tahu tentang dunia? Ha? Tahu kau dunia persilatan? Jelas. Ada bukti. Kau diajak-ajak je kita nyembah orang dari tadi loh. Bangsa pula lagi nyembah orang. Karena di Apa? Amba Apa kau? percaya Allah di dalam Al-Quran mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu adalah Tuhan Mbak. Bagaimana saya tanya Isa Al-Masih Mbak Oi. yang mampu menjelaskan. Kalau kau mau menyembah nabiku, kau sembah nabiku. Jangan kau suruh aku nyembah orang. Jangankan orang nyembah roh aja aku nggak sudi. Tahu kau? Katakan Kau seperti- suruh nyembah orang tuh tadi. Tuhan kami Tuhan bukan orang. Kau aja punya Tuhan orang sudah. Kau maksa kau tuh dari tadi orang nyembah orang. Apa kau gini-gini? Apa kau gini-gini? Apa? Kau pikirlah itu. Kau punya Tuhan kayak gini-gini tangannya. Mau kau sembah Tuhan kayak gitu? Yang punya telapak kaki? yang gitu Hah? gitu. Punya tuh. Mau kau punya Tuhan beranus kayak gitu? Punya Tuhan kau beranus kau. Kebayang gak itu? Dia Habis bisa, Tuhan kau. bang, dia bisa silat loh bang. Iya, bang. aku silat kau nanti. Rifa itu bisa kebayang silat kau- loh. Kau bayangkan ya, kau bayangkan punya Tuhan punya anus ketika dia nya keluar, dia potong itu pakai anus itu. Sakit kuat. Ada tuh. Kau kebayang gak kalau Tuhan kalau lagi hah? Dia potong itu dengan anusnya, dijepitkan anusnya, kepotong nya. Kayak gitu kelakuan Tuhan itu. Kayak gitu. Ajaran kamu Hah? Kayak gitu kau menyembah Tuhan begitu. Begitu kau menyembah Tuhan. ini ajaran Kau, apa kau? Berani kau sama aku? Hah? Apa kau? Hah? Turun. Udah nggak ada orang waras-waras lagi. Ada. Hmm? Ini Bang Bravo waras. Only you. Tadi ketiduran deh. Di mana? Banget. Di mobil. Yo, beli. Ini baru bang. Naik lagi kakak, naik lagi dia kak. Yang ada aja hari ini yang melambai lah yang naik ke sini yang kayak gini. saya belum jawab Kau bisa silat. Oh, ini bisa silat tuh. Aku bisa silat loh, kau bisa terbang, aku bisa terbang loh. Bisa kau terbang? ya, kalau Aku jauh bisa terbang loh. pertanyaan saya belum Kau tengok ya, kau tengok aku jurusku. Wah, mamis. kamu berapa orang gak berani lawan saya? Semua orang nonton itu. Apa ini? Tuhan kau bisa terbang nggak? Mabuk Aku tua bisa kayaknya terbang dia. nggak? Aku bisa terbang. Kau tengok ya. Aku kalau terbang nanti kau turun loh. Aku punya kekuatan gelap loh ya. Cinceng sima itu. Hebat aku kan. Ada aja kalian nggak tahu diri ya. Udahlah kalian makan babi, nggak pernah cebok, berkulu pula, berdaki. Aku masuk surga. Nggak mau surga diinjak kau, meronta-ronta surga. Tidak, kata surga. Jangan Itu pijak malas ya, aku. umat malas ya, nggak mau jalankan Iya. hal yang baik. Kalau di mereka di agama Kristen itu ada cara mengajarkan kebersihan ya, Dek? Ada membersihkan lubang hidung, gak ada lah kak. Apa pula ajaran kebersihan, mana ada diajarkan kebersihan, gak ada. Ada kak cara membersihkan. Jadi mereka Kalau mau berak bawa sekop, mereka itu jadi bawa sekop. jadi Itu hadis-hadis ayatnya. bersihin dari hadis begitu. Moto ayatnya sebenarnya gini kak, Apa tuh? ajaran kebersihan itu ada di kitab Torah tapi berlebihan. Contoh, bahkan dalam kitab Torah perempuan yang datang bulan itu nggak boleh tidur sekamar dengan suaminya loh. Ketika dia datang bulan itu harus keluar tidur di kamar lain. Dia pegang apa saja itu jadi najis. Dia pegang HP jadi najis. Berlebihan. Kalau di Islam tidak, yang keluar dari alat vital perempuan itulah yang najis, bukan perempuannya. Nah, jadi agama Islam itu meluruskan ajaran yang sudah diselewengkan oleh orang-orang Yahudi.
Begitu. Itu sebenarnya mengerikan Kak kalau ikuti ajaran Yahudi. Tahu nggak? Yahudi itu tidak boleh sentuh mayat. Yahudi itu kalau sentuh mayat najis, dia harus membakar satu ekor sapi yang warna merah, bulunya warna merah, abunya itu dijadikan bahan untuk mensucikan mereka. Nggak main-main, dan itu sulit jadi sapi gitu. Nah, makanya orang Yahudi itu waktu nih ya aku kasih artikelnya ya. Yahudi itu pernah ada orang Yahudi rabbinik yang naik ke pesawat, dia tutup badannya pakai plastik, dimarahin sama maskapai penerbangan loh. Nih, ada itu artikelnya. Karena dia nggak boleh sentuh mayat, dia takut sentuh mayat. Karena kalau dia sentuh mayat nanti dia harus ini nih, dia harus potong sapi nih. Jadi kalau menurut orang Yahudi itu, di luar dari Yahudi itu najis ya gitu. Iya, najis. Kunarion tuh, mana pula ini. Kunarion itu apa ya? Kunarion tuh dogi nih. Nah ini Yahudi tutup plastik tuh badannya tuh. Nih, lelaki nih dari merdeka.com ya. Lelaki Yahudi ini tutupi tubuhnya dengan plastik saat di pesawat tuh. Berlebihan kebersihannya tuh. Nih. Sebuah foto yang memperlihatkan seorang laki-laki Yahudi ortodok di dalam pesawat menutupi seluruh tubuhnya dengan kantong plastik langsung menimbulkan sensasi di internet. Itu. Ingusnya keluarin dulu, nggak mau aku Tuhan kau di lubang hidungku, biar aja Tuhan kau kena lubang ingusku. Ngapain aku buang ingusku? Soalnya Tuhan kau di situ. Kan Tuhan kau kan dalam lubang hidungku. Gitu. Makanya di Islam itu ada, tapi di Kristen dihilangkan semuanya itu. Di Yahudi berlebih-lebihan, di Islam itu disesuaikan dengan masanya, di Kristen dihilangkan. Nah itu tuh. Tunggu aku buang Tuhan yang oten dulu ya. Ada Tuhan dalam lubang hidungku kan? Kan ada Tuhan oten dalam lubang hidungku. Keluarkan dulu ya. Nah, udah keluar Tuhan yang oten dengan lubang hidungku, di dalam lubang hidungku udah keluar. Gitu. Memang gitulah. Mereka itu tidak diajarkan detail kebersihan itu nggak ada. Makanya semua makanan itu boleh mereka makan. Tidak ada aturan sama sekali. Jadi Yahudi itu membuat aturan-aturan ketat. Kristen menghilangkan aturan. Nabi Muhammad mengembalikan. Itu yang terjadi. Ya, seperti itu kejadiannya. Makanya Pak Bravo ini berpikir-pikir dia sekarang, kayak mana lain di ajaran agamaku ini, jangan aturannya pun nggak jelas. Gitu. Itu yang terjadi. Makanya kenapa Allah mengatakan bahwa orang Yahudi itu adalah orang yang ingkar. Mereka, kalau dalam kata Yesus itu, mereka suka sekali memasang kuk di leher orang lain, dibebani dengan berat ajaran yang berat. Tapi mereka tidak ikuti. Makanya waktu mereka itu menghukum perempuan berzina, mereka coret mukanya, mereka permalukan. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, bukankah hukumannya orang berzina itu harus dihukum mati? Kenapa kalian nggak ikuti? Itulah mereka tidak mengikuti ajaran Taurat mereka, tapi mereka bikin sendiri. Dan itu yang tertulis dalam kitab yang mereka klaim sebagai Taurat. Ajaran itu tertulis di situ, rabi-rabi mereka. Makanya Allah bilang mereka tuh menuhankan rabi-rabinya gitu loh. Karena rabi-rabinya terjemahkan terlalu berlebih-lebihan ya gitu ya. Iya, bukan menerjemahkan, mereka menginterpretasikan ajaran itu secara berlebihan, tidak sesuai dengan kaidah yang ada di Nah, Kristen membatalkan semuanya, meniadakan semuanya. Maka Nabi Muhammad mengembalikan sesuai dengan porsinya kembali. Gitu. Yahudi menghinakan Yesus, Kristen menuhankan Yesus, Nabi Muhammad mengembalikan porsi Yesus sebagaimana mestinya. Itulah agama Islam.
Bahaya loh mereka itu loh. Kristen berbahaya serius. Bagi peradaban berbahaya. Mereka nggak ada aturan lagi. Karena yang ada aturan tuh makan gitu Nggak ada. juga nggak itu ya. nggak ada. Makan Dan dari apa semua saja boleh. makanan itu kan jadi dari makanan itu kan jadi sehat badan kan, dari sehatnya badan itu dia kan jadi sehat berpikir juga. Jadi sudah sewajarnya sih makan dan minuman itu harus diatur. Iya, Kan mulainya dari situ. makanya. Betul, mereka tidak ada aturan yang mengikat. Jadi mereka tuh makanya sebenarnya kalau kakak jeli ya membahas kisah para rasul, Galatia, Efesus, Korintus, semua kitabnya mereka itu yang ditulis oleh Paulus, kalau kita jeli ya, coba perhatikan ya. Paulus itu adalah orang yang mencoba mendekati orang pagan dengan membawa ajarannya sendiri, Farisi. Dia kan Farisi. Jadi dia paham Torah. Dia bawa ajarannya supaya ajaran ini diterima oleh orang-orang Yunani. Maka dia buat seolah-olah aturan yang mengikat itu sudah tidak ada lagi. Jadi dia sinkretisme namanya itu, mencampur adukkan. Kayak aku nih ya, nih logikanya begini. Logikanya gini. Aku ini kan pengen jadi presiden, ya enggak? Agamaku Islam. Aku tidak hanya ingin dapat suara orang Islam aja. Aku juga pengen dapat suara orang Kristen dan orang Hindu. Ya. Supaya orang Kristen mau menerima aku bilanglah sama mereka, "Hei Kristen, tenang aja, Tuhan kita sama kok. Tuhan yang kamu sembah itu juga Tuhan aku, tenang aja. Tuhan yang aku sembah itu juga Tuhan kamu, tenang aja, kita damai sama kok kita." Datang lagi ke orang Hindu, "Hei, Krishna itu juga Tuhanku itu." Jadi aku menawarkan agamaku kepada mereka dengan mengatakan sebenarnya kita sama aja kok. Nah, jadi otomatis kan orang Kristen, wah si Rifa ini berpihak sama Kristen loh, dia berarti membenarkan agama kita. Datang orang Hindu bilang, si Rifa ini dia kan calon presiden, kita pilih dia aja karena dia membenarkan agama kita. Makanya dia nampak orientasinya itu ingin jemaat, supaya orang-orang yang menolak dia itu terima dia gitu loh. Paulus itu yang disebut dengan sinkretisme, mencampur adukan ajaran gitu. Itu yang bisa kita banyak tuh, kayak dia datang menjadi Yahudi, ketemu Yahudi aku jadi Yahudi, ketemu ahli Taurat aku ikut ahli Taurat walaupun aku bukan ahli Taurat. Itu dia. Jadi dia tuh memenangkan banyak orang, tujuannya itu untuk mengambil banyak jemaat tuh. Makanya dia mengaku-ngaku dipilih untuk jemaah dari luar Israel. Makanya coba kita lihat ya, dari awalnya itu aturan itu cuma makanan, dan kita sebenarnya nahan lapar itu apa Allah bisa tambah sempurna apa tahu untuk diri kita gitu kan. Makanya kita coba analisis di sini gitu kan. Makanya kalau kita makan makanan dan makan kita disuruh halo? Nah, ini udah ngantuk. Ngantuk. Ya sudah kalau gitu istirahat. Nih Pak Bravo, nanti kapan-kapan kalau udah ini masuk lagi ya Pak ya, mudah-mudahan ada manfaat. Bapak nanti kalau mau dengerin diskusi kita, Bapak standby aja di rumah saya juga nggak apa-apa. Pak mau waktu gede saya turunin ya, maaf ya Pak ya, saya mau istirahat ya Pak, next time aja. Buat teman-teman yang belum bisa naik yang non muslim, maaf ya aku nggak naikin yang muslim dulu, aku mau naikin yang Kristen aja dulu ya. Aku istirahat dulu ya, kita istirahat dulu Kak ya, teman-teman semua ya, sehat-sehat semua ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari setiap perbedaan pandangan, kita belajar bahwa kebenaran tidak selalu lahir dari siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang paling jujur.
Semoga diskusi ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menilai, tetapi berani memahami. Karena sejatinya perdebatan lintas agama bukan sekedar adu argumen, melainkan perjalanan panjang untuk mengenal Tuhan dengan cara yang bijak. Jika menurutmu ada hal yang menarik atau mungkin berbeda dari keyakinanmu, tulis pendapatmu di kolom komentar dengan santun. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video debat dan diskusi para apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.